5 hal yang sangat penting buat kita semua, khususnya para laki-laki, agar kita bisa menjadi lebih baik dan berkembang serta bermanfaat untuk yang lainnya. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak. Fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang kita akan membahas tentang 5 hal yang sangat penting buat kita semua, khususnya para laki-laki, agar kita bisa menjadi lebih baik dan berkembang serta bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, 5 hal penting ini bisa ditujukan kepada laki-laki baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, karena kita harus saling belajar dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Oke, yang pertama adalah yang harus dilakukan untuk dipikirkan oleh seorang laki-laki di dalam tanggung jawabnya adalah bagaimana caranya ia memikirkan tentang yang namanya sandang. Karena sandang ini bukan hanya ketika kita menggunakan pakaian ataupun memberikan kepada istri kita ataupun anak-anak kita. Karena sandang ini berkaitan tentang bagaimana caranya. Mungkin misalnya kita memiliki yang namanya sandang, pakaian. Kemudian kita memiliki celana, kemudian kita memiliki sarung atau lain sebagainya, itu diberikan kepada anak-anak dan istri kita. Dan ketika kita mencari rezeki, apakah itu dari jalan yang halal ataupun dari jalan yang haram, itu harus kita teliti lagi, karena efeknya akan bukan saat itu tapi suatu saat nanti, entah itu ketika kita melaksanakannya ataupun sesudahnya. Karena kalau misalnya kita telusuri lagi yang namanya kehidupan, ketika kita sholat ada yang namanya hukum fikih. Nah, ketika kita menjalaninya ada yang namanya usul fikih lagi ke dalamnya. Sama halnya juga yang namanya hadis. Ketika kita melihat hadis, maka kita harus melihat yang namanya asal muasalnya. Itulah mengapa kita harus mempelajari yang namanya mustalahul hadis. Ketika kita membaca Al-Quran, nah ketika kita membaca Al-Quran, kita memahami ayatnya, kita membaca terjemahnya. Tapi kita menelusuri lagi, kita harus membaca bagaimana tafsirnya. Dan itu hal yang sangat berkaitan, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi keturunan-keturunan kita lainnya. Oke, yang kedua adalah bagaimana caranya kita memikirkan tentang yang namanya pangan. Karena pangan ini berdampak. Semakin kita memakan sesuatu hal yang haram, maka efeknya adalah bentuk keburukan-keburukan yang ada. Ketika kita memakan sesuatu hal yang halal, maka efeknya adalah suatu kebaikan-kebaikan yang ada. Contohnya ada sebuah pengalaman. Kalau misalnya ada seseorang laki-laki, ternyata ketika dia menjalankan tanggung jawabnya, perannya sebagai seorang ayah, kepala keluarga, ia memberikan hal yang haram, entah itu dari jalan judi online atau mungkin dari sabung ayam ataupun mencuri dan lain sebagainya. Akibatnya itu berefek pada anak-anaknya, dan anak-anaknya menjadi sulit diatur ataupun lain sebagainya. Dan bahkan itu adalah turun-temurun. Ibarat kata buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ketika anak susah diatur, berarti bisa jadi masalahnya bukan pada anaknya, tapi asupan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke? Yang ketiga adalah bagaimana caranya agar kita bisa melihat yang namanya sandang, pangan, papan. Papannya adalah hal yang penting. Bagaimana tempat tinggalnya? Apakah kita tempat tinggal di kontrakan atau mungkin di kos-kosan atau mungkin di rumah sendiri? Nah, sebagai pribadi yang pernah berpengalaman di developer, khususnya perumahan, buat kalian semua yang ingin memiliki rumah pribadi, amin. Nah, ini penting banget nih ya, penting sekali. Salah contohnya adalah ketika kalian ingin memiliki rumah sendiri, jangan pernah KPR ataupun mungkin kredit lainnya, karena itu sangat membebani kita, sangat membebani dari segi kreativitas, dalam segi mengupgrade diri nantinya. Karena tujuan adanya rumah itu bukan untuk dicicil, akan tapi dibangun. Maka kita harus memulai dengan yang namanya mengumpulkan dana. Kalau misalnya bisa mengontrak, silahkan kalian kontrak, kemudian mengumpulkan untuk membeli tanah. Kalau misalnya tidak cukup, maka bisa berusaha dengan cara apa? Mencari passive income lainnya. Oke. Kemudian yang keempat adalah bagaimana caranya kita melakukan atau memikirkan tentang pendidikan. Karena pendidikan ini adalah salah satu hal yang penting. Ingat, pada dasarnya dalam Al-Quran kita disuruh untuk
mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ternyata ilmu di sini bukan hanya soal S1, bukan hanya soal S2, bukan hanya soal S3 nantinya. Akan tapi ilmu di sini adalah bagaimana caranya agar kita mencari ilmu untuk kita semakin takut pada Allah. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting yang tidak semua orang memikirkannya, karena bisa jadi dia pintar dalam segala hal, dia pintar dalam ilmu agama, ternyata dia meremehkan orang lain, atau mungkin bisa bersifat sombong nantinya. Bisa jadi dia memiliki ilmu yang sangat luar biasa dalam kehidupan dunia, akhirnya apa? Dia bisa korupsi dari hasil ilmu yang dia dapatkan. Bahkan ada cerita sebelumnya, ia memiliki belajar dalam ilmu pertanian, akan tetapi ia memilih dengan ilmunya ia malah menanam ganja atau narkoba lainnya. Itu sangat membahayakan banget, bukan hanya bagi dirinya tapi juga keturunan-keturunannya nih. Oke, yang keempat adalah pendidikan. Kemudian yang kelima adalah bagaimana caranya tentang yang namanya pengajaran. Karena pengajaran ini salah satu hal yang penting. Sandang, pangan, papan, pendidikan, pengajaran. Apakah kita mengajarinya dengan cara keras, atau mungkin dengan cara lemah lembut, atau mungkin dengan cara yang tegas, atau mungkin dengan cara yang kasar. Itu tergantung bagaimana cara kita pembawaan. Sebagai seorang yang pernah mengawasi dari berbagai karakteristik anak-anak yang ada, kita harus mengetahui. Untuk selanjutnya kita akan belajar saling sharing tentang yang namanya Stephen. Ini tentang sistem otak di dalam manusia, karena ini sangat penting sekali. Tapi sebelum itu, buat kalian yang ingin meningkatkan ekonomi kalian masing-masing, silahkan kalian cek di dalam deskripsi itu untuk video lainnya dan tentang pendidikan lainnya. Salah satu contohnya tentang meningkatkan ekonomi kita agar bisa lebih baik dan berkembang, karena dunia sekarang adalah dunia digitalisasi, dan ini salah satu penting buat kalian yang ingin bisnis atau mungkin usaha. Silahkan chat, komen, ataupun japri, atau mungkin bahkan bisa untuk diskusi lainnya di kolom komentar. Oke, barakallahu fikum. Kita lanjut di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like jika bermanfaat, share untuk lainnya, dan subscribe untuk menyaksikan video lainnya. Oke.